Halo sahabat belajar pecinta catur, kali ini kita akan membahas problem catur yaitu dua langkah skakmat. Dimana posisinya seperti gambar berikut ini. Putih ada raja, ada benteng, dan ada menteri di H2. Sementara hitam ada raja, ada benteng, dan ada dua pion. Langkah pion adalah ke bawah. Di posisi ini sebenarnya raja hitam sudah terpojok. Raja hitam tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang bisa bergerak hanya pion dan bentengnya. Sebagai contoh, kalau di sini putih melangkahkan bentengnya ke B1. Oke, putih benteng B1. Di sini apabila hitam melangkahkan pion C7 ke C6, oke, di sini bisa skakmat. Bisa dengan menteri ke B8 atau benteng ke B8. Namun tidak mungkin hitam akan melangkahkan pion C7, tetapi hitam pasti akan melangkahkan pion D7-nya. Nah, sehingga di sini putih belum bisa melakukan skakmat, karena kalau diska dengan menteri, di sini masih bisa ditutup dengan benteng, jadi masih gagal. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Nah, ini skemanya juga sama apabila langkah pertamanya adalah menteri ke B2. Oke, menteri ke B2 ini juga skemanya sama. Hitam tidak mungkin akan melangkahkan pion C7-nya, tapi tetap dia bintang akan melangkahkan pion D7 ke D6. Sehingga apabila menteri skak ke B8, raja masih bisa bergerak ke D7, sehingga belum skakmat. Oke, kita kembalikan ke posisi awal. Silakan sahabat belajar, mungkin bisa di pause video ini terlebih dahulu. Temukan dua langkah skakmatnya, dua langkah untuk putih, sehingga nanti hitam bisa skakmat. Oke, bagaimana sahabat? Apakah sudah menemukan dua langkah skakmat untuk dua langkah putihnya? Langsung saja kita bahas. Mudah-mudahan langkahnya sama. Untuk langkah pertama yang menjadi langkah kunci yang harus diambil putih, ini yang harus diambil putih, yaitu harus melangkahkan menterinya ke D6. Menteri harus ke D6. Oke, kita coba menteri ke D6. Oke, akan kita analisa. Di posisi ini hitam memiliki 3 peluang atau 3 langkah yang bisa diambil, yaitu yang pertama yaitu hitam melangkahkan pion C7 ke C6 atau langsung ke C5 misalkan. Kemudian peluang berikutnya yaitu pion C7 memakan menteri, dan peluang yang satunya adalah melangkahkan bentengnya. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, apabila yang melangkah adalah pion C7. Pion C7 melangkah baik ke C6 maupun ke C5 sama saja. Misalkan ke C6, maka di sini putih hanya tinggal menyeka dengan menteri ke B8. Oke, skakmat. Kembali di posisi ini. Di posisi ini ternyata apabila yang diambil hitam adalah pion C7 memakan menteri. Pion C7 memakan menteri. Maka langkah kedua putih adalah skak dengan benteng ke C1. Oke, skakmat. Dan kemungkinan yang terakhir, kita kembalikan ke posisi. Ya, di posisi ini. Di posisi ini ternyata yang diambil hitam adalah melangkahkan benteng. Benteng bisa ke E8, F8, G8 atau H8 terserah. Misalkan bergerak ke E8,
maka langkah yang diambil putih adalah memakan pion D7 dengan menteri. Oke, skakmat. Oke sahabat belajar, jadi itu solusi 2 langkah skakmat untuk posisi di video kali ini. Apabila ada yang menemukan langkah yang berbeda, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.